Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik-baik saja bukan? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Bu Utari sampaikan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Marilah kita melanjutkan materi belajar IPS pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era global. Yang pertama, kita akan membahas tentang modernisasi. Modernisasi adalah proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, dari gambar pertama, perubahan pola panen dari tingkat tradisional. Gambar yang kedua, penggunaan teknologi sederhana. Dan gambar yang ketiga, penggunaan teknologi maju. Selanjutnya yaitu westernisasi. Westernisasi adalah proses peniruan oleh suatu masyarakat atau negara terhadap kebudayaan dari negara-negara barat yang dianggap lebih baik dari budaya daerahnya. Dengan kata lain, westernisasi adalah meniru mentah-mentah apa yang dilihat tanpa pertimbangan lebih dulu. Contoh, gaya rambut, pakaian, pergaulan bebas, budaya pesta, dan bentuk rumah. Persamaan modernisasi dan westernisasi. Keduanya merupakan unsur dari negara-negara barat yang diadaptasi oleh masyarakat sebagai hasil perbandingan dari bermacam-macam aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan. Perbedaan modernisasi dan westernisasi. Modernisasi yang pertama mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Westernisasi yang pertama mutlak sebagai suatu pembaratan. Yang kedua, modernisasi tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama. Sedangkan westernisasi tidak mempersoalkan atau mempertentangkan budaya barat dengan budaya setempat. Yang ketiga, modernisasi tidak sebagai westernisasi. Sedangkan yang ketiga, westernisasi, modernisasi munculnya di barat sehingga cara westernisasi merupakan satu-satunya cara untuk mencapainya. Yang keempat, modernisasi proses perkembangannya bersifat lebih umum. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Contohnya, perkembangan barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui perilaku atau perpindahan manusia atau sekelompok manusia atau massa, semacam turisme, memungkinkan kita mengenal banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Hal ini diakibatkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan pengaturan perdagangan internasional oleh organisasi World Trade Organization atau WTO. Yang ketiga, peningkatan interaksi budaya melalui perkembangan media massa. Pengaruh tersebut terutama melalui sarana televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional,
Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Permasalahan bersama tersebut misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional. Yang kelima, makanan siap saji. Contohnya KFC, McD, dan sebagainya merupakan dampak dari globalisasi. Yang keenam, ketergantungan ekonomi. Seperti tampak pada kenaikan harga minyak bumi atau gas. Faktor-faktor pendukung munculnya globalisasi. Yang pertama, berkembang pesatnya teknologi komunikasi. Yang kedua, integrasi ekonomi dunia. Proses globalisasi juga dipicu oleh sistem perekonomian dunia yang semakin terintegrasi. Banyak aspek perekonomian yang bekerja melalui jaringan-jaringan yang melintasi batas-batas negara. Sebab-sebab meningkatnya globalisasi. Yang pertama, perubahan politik dunia. Yang kedua, cepatnya penyebaran informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memperluas kontak antar individu dan memudahkan orang mengakses informasi. Selanjutnya, pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional atau Transnational Corporation atau TNCS adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa di lebih dari satu negara. Contoh perusahaan transnasional adalah Coca-Cola, General Motors, Colgate, Palmolive, dan Mitsubishi. Bentuk globalisasi. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. 2. Media budaya masyarakat. 3. Perjalanan luar. Contoh globalisasi budaya. 1. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. 2. Cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri, contohnya Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain. Globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya dimanapun dan kapanpun, lintas negara serta batasan waktu. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun dengan cepat, efektif, dan efisien. Contoh globalisasi komunikasi. 1. Penggunaan HP sebagai alat komunikasi. 2. Adanya video call sehingga kita tidak hanya dapat sekedar mendengar suara lawan bicara saja. 3. Adanya internet. 4. Munculnya berita-berita digital. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka.
Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas tertentu atau kewilayahan antar negara. Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contohnya EFTA atau European Free Trade Association. AFTA, Asian Free Trade. Yang ketiga adalah OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Kalian bisa membuka dan mencari apa pengertian atau penjelasan dari ketiga perdagangan bebas yang Bu Utari contohkan. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. 2. Mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. 5. Batas suatu negara akan menjadi kabut. 6. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Globalisasi bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan peradaban suatu bangsa. Contoh globalisasi iptek. 1. Pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. 2. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi bidang transportasi. Globalisasi transportasi adalah perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Contoh globalisasi transportasi. 1. Penggunaan kereta cepat atau Shinkansen. 2. Penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. 3. Penggunaan mobil atau bus tanpa sopir. 4. Penggunaan radar dan lain-lain. Faktor pendorong globalisasi di bidang transportasi. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang mudah dan praktis. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan, perkembangan di bidang telekomunikasi. Kelompok yang mudah menerima globalisasi. 1. Masyarakat perkotaan. 2. Masyarakat mapan. 3. Generasi muda yang terbuka. Masyarakat yang menolak arus globalisasi. 1. Masyarakat yang kontak budayanya terbatas. 2. Kelompok masyarakat belum mapan. 3. Kelompok masyarakat dari generasi tua. Sekian, terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.